Halo, selamat malam. Ada Risa Juniarti, selamat malam. Ada Skriswa 0531, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kita sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain untuk bisa bergabung pada live Instagram kita pada malam hari ini ya. Oke. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Tradingnya cuan nggak hari ini? Karena kayaknya market bagus banget hari ini ya. Kemarin juga bagus, hari ini juga bagus lagi. Jadi kayaknya kalau nggak trading tuh sayang gitu. Momennya soalnya lagi bagus nih 2 hari belakangan. Wah, semakin banyak yang bergabung ya. Ada Dana_T22. Lalu ada tinimeliani.tm. Selamat bergabung, terima kasih. Kita masih menunggu teman-teman kita lain untuk bisa bergabung ya. Ada Fauza Tanjung, selamat datang Kak Fauza Tanjung. Nah, teman-teman bisa ajak juga teman-temannya yang lain ya, mungkin rekan-rekannya, keluarga atau kerabat yang ingin bergabung, karena pembahasan kita malam hari ini pasti akan sangat menarik ya. Kita akan bahas banyak hal seputar saham, lalu data-data makro yang mungkin menjadi sentimen untuk at least sampai bulan Maret lah. Dan itu juga akan bahas juga kemarin yang sudah berlalu baru saja, yaitu mengenai pemilu. Jadi kayaknya bakal seru nih, karena pemilu tahun ini kayaknya seru banget ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Dampaknya ke investasi saham, dampaknya ke ekonomi, dampaknya ke politik pastinya ya, dampaknya ke pemerintahan kita seperti apa. Nah, ini kita akan belajar banyak ya, dan kita akan bahas banyak dengan bintang tamu atau narasumber kita pada malam hari ini. Halo, ada Lis 3K Man ya, selamat bergabung. Ada Syah Kumaraguna, selamat bergabung. Medi Widodo, Kak Adrian. Nah, ini juga Agenvest sudah bergabung ya, Agenvest Official. Agung Sasmito sudah bergabung. Oke. Tanpa berlama-lama ya, teman-teman, selamat datang. Jangan skip video ini, jangan skip live Instagram, karena malam hari ini bakal seru banget. Dan mungkin kita nggak akan lama-lama, karena ya pembahasan kita seru, tapi kita akan kemas secara padat ya. Jadi supaya mudah dicerna juga, supaya ilmunya dapat, tapi waktu kita juga tidak terbuang sia-sia gitu. Nah, nanti di sela-sela mungkin ketika live Instagram ini berlangsung, teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya, tapi bertanyanya jangan di kolom komentar, tapi di ini kolom khusus pertanyaan. Kenapa? Karena kalau di kolom komentar kadang kelewat, nggak kebaca. Jadi tulis di kolom pertanyaan supaya nanti saya bisa cek dari sana. Oke. Ada Agung Sasmito 82, selamat bergabung. Ada Zahuri _FND, Andi Laki bergabung, terima kasih. Oke. Halo Sobat Elit, bagaimana kabarnya? Kita mulai langsung ya. Semoga selalu sehat dan cuan to the moon. Nah, selamat datang kembali di live Instagram RDK Sekuritas pada malam hari ini. Bersama saya Paul Kevin. Ya, saya sangat senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua, karena sudah cukup lama RDK tidak, atau khususnya mungkin saya tidak melakukan live Instagram, tapi kali ini kita bertemu lagi dan kita akan bahas hal-hal menarik seputar saham. Tentunya dengan narasumber yang sangat inspiratif dan tentunya sudah berpengalaman di industri pasar modal ya. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, mungkin kebanyakan sudah pada kenal dengan bintang tamu kita malam hari ini, dan mungkin ada followernya yang juga bergabung pada malam hari ini di sini nanti ya. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Ko Albert Gunawan ya, dari aginvest.official. Nah, beliau memang trading iya gitu ya, investasi juga iya, jadi paket lengkap lah. Teman-teman yang ingin bertanya, belajar banyak dari beliau, silahkan cek Instagramnya, follow dan ikuti terus pergerakannya, karena biar cuan kita makin lebar gitu sih. Oke, kita langsung saja mengundang Ko Albert untuk bergabung ya. Oke, kita sambil menunggu. Nah, sudah bergabung, langsung saja ya, tidak pakai lama. Halo Ko Albert. Halo, malam. Bagaimana kabar Ko Albert? Baik. Gimana, Bro? Kok lama ya nggak ngobrol bareng nih sama Bro? Iya, kabar baik. RDK aman semua.
Colbert lagi di rumah ya? Iya, lagi di rumah nih. Oh, ya. Baru selesai kerjaannya. Oh, Langsung selesai kerjaan cepet-cepet ya. nih. Hmm. Colbert gimana trading hari ini cuan ya? Kayaknya dari wajahnya sih kayaknya happy Pasti sih ya. dong. Ya, bursa lagi happy begitu ya. Banyak saham yang naik, khususnya banking. Harusnya sih teman-teman juga pada cuan ya. Harapan saya Harus. sih seperti itu. Jangan sampai ISG lagi pada kasih cuan, teman-teman malah nyangkut-nyangkut atau nggak kebagian cuan. Sayang sekali ya kalau seperti itu. Iya, iya. Dan ini itu saya perhatikan memang ijonya ini setelah pemilu ya kok ya. Jadi kayaknya orang-orang nih saya nggak tahu apa yang pikirkan oleh market kebanyakan setelah pemilu hari Rabu ya, Kamisnya langsung terbang gitu. ISG langsung hampir 2%. Jadi ini kan satu hal yang kayaknya sangat menarik gitu ya dan memang kayaknya secara historikal setiap pemilu selalu naik ya kok ya. Betul. Ya, jadi memang dari tahun lalu juga saya ada bikin video ya, kalau teman-teman semua yang sudah sering nonton di YouTube, bahwa memang setiap setelah pemilu, itu tuh ISG akan rally. Karena menjelang pemilu itu kan banyak market itu wait and see. Nggak tahu nih siapa yang menang calonnya, si satu, dua, atau tiga. Tapi kalau sudah selesai presidennya itu siapapun, biasa market tuh responnya dengan baik ya. Jadi terlihat sekali sudah selesai quick count, asingnya aja langsung curi start itu. Injeknya berapa banyak ke Iya, ISG sampai sekarang ya. net buy-nya cukup besar nih. Memang asing kayaknya masih net buy terus, masih masuk terus. Bankingnya naik gitu ya, blue chip semua naik. Bahkan saham-saham IPO juga yang tadinya udah anjlok naik lagi gitu. Jadi semua Betul. kompak naik ya. Jadi cuan lah harusnya. Harusnya ya, semoga teman-teman jangan sampai nggak cuan Iya, gitu. Ada yang sayang banget. salah. Ada yang salah. Nah, ini apa yang salah? Teman-teman perlu koreksi mungkin ya, introspeksi. Kira-kira salahnya di mana? Gitu ya, kok. Nah, ini mungkin nanti hal-hal seperti itu kita akan pelajari mungkin di lain waktu, ya. Nah, Colbert kemarin waktu pemilu milih siapa nih? Satu, dua, apa tiga, Colbert? Wah, saya coblos siapa tuh ya kemarin? Yang pasti siapapun presidennya pasti Indonesia akan maju lah. Regardless pilihan saya itu ya kurang penting lah mau siapa yang mana ya. Yang penting Indonesia itu maju. Ya. Tapi pilihan saya sih kelihatannya bakal menang. Oh gitu. Kelihatannya. Anyway, saya pakai baju warna ini, ya. Ini bukan kampanye ya, bukan. Emang Sudah kebetulan selesai. pakai baju ini nih. Iya. Ya, jadi emang pemilu kemarin cukup menarik ya dan memang walaupun waktu pemilu kemarin kayaknya sempet cuaca diguyur hujan, gitu ya mungkin ada yang kena banjir tapi saya lihat kayaknya tahun ini eh apa ya euforia orang nih keinginan antisipasi orang euforia orang untuk memilih itu kayaknya banyak gitu ya jadi kayaknya baik yang muda atau yang sudah old juga tetap semangat semua memilih tahun ini. Mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kayaknya nggak semangat ini orang untuk milih gitu jadi luar biasa lah at least jangan golput gitu ya. Nah, Ko Albert, kemarin kan kita udah pemilu dan kita bersyukur pemilu berjalan dengan lancar dan damai ya nggak ada kerusuhan dan hal ini juga direspon positif oleh market ya dan ya tadi seperti kita sudah katakan sudah kita bicarakan juga blue chip semua terbang gitu ya dan sekarang kita lihat ya secara quick count memang paslon yang jadi yang nomor 02 ini memang masih unggul gitu ya dan kita penasaran lah dampak kedepannya setelah pemilu ini kedepannya seperti apa karena kan paslon nomor 2 ini pasti ada program-program yang mereka sudah sampaikan ya baik di debat dan ini yang akan jadi mungkin fokus market kedepannya seperti itu ya Ko ya. Iya. Nah kira-kira menurut Ko Albert kita mungkin nggak apa-apa ya ngomongin ini ya nomor nomor 02 ini karena memang mereka yang lagi unggul sekarang gitu ya. Dan mungkin saya disclaimer dulu. Pembahasan ini itu ini berdasarkan data-data yang ada ya teman-teman. Jadi dan ini tidak memihak kepada paslon tertentu atau rekomendasi transaksi saham tertentu tidak. Jadi memang ini kita disclaimer. Jadi teman-teman perlu pelajari lagi, analisa kembali setiap apa yang kita bahas gitu ya. Nah, berdasarkan hasil quick count, paslon 02 memang sudah unggul, tapi kira-kira kita bahas politik dulu. Apakah memang paslon nomor 02 ini sudah pasti akan memenangkan pilpres satu putaran atau mungkin masih 2 putaran atau gimana menurut Albert?
Ya, jadi teman-teman, karena mumpung sekarang kita kebetulan bahas politik ya, jadi kita ya take intermezzo gitu, bahas tentang politik lebih mendalam. Nah, teman-teman harus tahu kalau mau dianggap satu putaran atau dua putaran ya, kita kan harus tahu dia punya kriteria dulu. Untuk seorang presiden bisa menang satu putaran kan bukan cuma di atas 50%. Ya, mereka harus menang di 20 provinsi dan kemenangan juga harus cukup telak gitu kan. Jadi saya belum lihat lagi nih hasil real count-nya itu dari berbagai provinsi seperti apa. Karena kalau cuma lihat dari persentase, memang ya pasti kelihatannya menang telak, 55% lebih. Iya. Ya kan, itu kan cukup telak ya. Tapi apakah dia berhasil untuk memenangkan di 20 provinsi? Nah, itu yang kita tidak tahu. Atau mungkin teman-teman di sini udah lihat data real count-nya ya. Saya juga belum terlalu update yang hasil real count-nya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Lalu, yang kita harus sadari juga bahwa seumpamanya, ini cuma seumpama ya, kalau terjadi satu putaran doang, ya tidak ada lagi putaran kedua. Nah, presiden kita itu masih Jokowi ya, bukan artinya beberapa 2 bulan lagi Pak Jokowi udah bakal digantikan, tidak. Berarti sekarang ini masih enak Pak Jokowi sampai nanti pelantikan presiden baru. Nah, sepanjang sejarah ya, teman-teman, kita harus tahu politik itu bisa berubah anytime. Dan ini sudah Iya. menjadi harus kajian buat teman-teman semua ya, seberapa cepat itu seseorang dari partai A bisa pindah ke partai B dan bisa pindah ke partai C itu sekejap mata. Ya, jadi kita begitu juga sekarang nanti pada saat pelantikan presiden itu peta politik kita juga bisa saja berubah. Mungkin sekarang yang kita tahu seperti ini, ntar Iya. 6 bulan lagi berubah menjadi apa kita tidak ada yang tahu. Jadi kalau untuk sementara ini ya kita lihat dari kacamata ya janji-janji dari para paslon atau yang nanti kemungkinan menang, janjinya seperti apa. Tapi nanti pada saat praktek itu yang perlu kita monitor. Karena semuanya bisa janji apapun dari zaman dulu juga setiap presiden yang mau jadi ya calon presiden pasti janjinya banyak, ya kan, itu sudah dari zaman dulu lah sampai sekarang. Nah, jadi yang PR teman-teman semua ya termasuk saya ya pasti untuk melihat apakah dari semua program-program yang dijanjikan itu pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau ternyata pelaksananya tidak sebaik itu, maka ya hasilnya juga tidak akan seperti yang kita harapkan. Jadi teman-teman harus tahu dulu, nah setelah pelantikan itu bulan berapa, ya lalu monitoring kira-kira apakah ada pergantian menteri, ya apakah ada pergantian macam-macam. Nah ini semua harus dimonitor, karena seperti yang saya tadi bilang, bahwa politik itu perubahannya secepat IHSG, bisa Iya. tiba-tiba relief, tiba-tiba amblas. Iya. Iya. Iya, Kurang iya, lebih saya setuju dengan seperti itu. Ko Albert ya. Memang eh, belum ada kepastian yang benar-benar pasti karena eh, saya sempat dengar ada yang bilang market ini waktu itu ya sebelum pemilu pergerakannya kayaknya transaksinya sedikit, asingnya juga belum agresif masuk. Kenapa? Karena katanya masih ketidakpastian itu ya, uncertainty itu masih cukup besar dan market kurang suka katanya. Oh, oke, oke. Nah, sekarang ini sudah pemilu, sudah lewat, tapi untuk masa pelantikan masih ada waktu lagi gitu ya. Untuk eksekusi programnya bagaimana itu masih ada waktu lagi. Jadi sebenarnya belum ada kepastian yang benar-benar memberikan kita tuh benar-benar keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja gitu ya. Jadi bisa dikatakan mungkin sekarang masih euforia kali ya, Ko ya. Oke, nah jadi teman-teman kembali lagi ya, kita harus analisa itu berdasarkan data. Karena saya itu kan demennya bandarmologi. Bandarmologi kan nge-track uang ya. Kalau uangnya sudah masuk ke IHSG, kita harus ikut. Nah itu prinsip saya ya, karena broker saham itu don't lie. Kita tahu nih uang ini kemana, dan pada saat quick count selesai muncul, ya banyak orang kan bisa euforia, ada juga yang uncertain karena takutnya FOMO, HK dipucuk gitu kan. Tapi ya kalau kita berdasarkan analisa, itu foreign masuk terus ke ISG. Nggak ada tuh mereka jualan gitu kan. Atau take profit dari ISG itu nggak ada. Malah mereka injeknya makin lama makin agresif. Khususnya di blue chip. Makanya saham-saham big bank naik semua. Nah itu kalau orang yang ibaratnya takut-takutan ya, pada saat momen itu keluar, dia ketinggalan cuan. Ya kan? Contoh nih kayak saham yang Breeze ya, teman-teman kalau ikut Edge Invest juga pasti udah Ya, cuan sampai kenyang gitu. Breeze dari kita Breeze. 1007 sampai 2005 itu kita ride sampai Happy ujung cuan gitu ya. Jadi lah, Breeze happy cuan. cuannya pekat sekali ya untuk big banks ini ya. Nah, begitu juga dengan saham-saham lainnya yang sudah pernah di-mention ya sebelumnya. Kalau selama mereka itu dikontrol sama asing dan asing sudah mulai masuk, itu udah kasih lampu hijau.
itu kita beli aja. Karena prinsipnya juga adalah kenapa kita harus takut masuk kalau ada batas stop loss. Nah, itu yang saya mulai mengingatkan terus ke para member saya ya. Kita kalau mau masuk sebuah saham, kenapa harus takut kalau kita disiplinnya udah tahu nih, pas masuk kapan harus stop loss. Orang biasa tuh takut, karena kok nanti kalau saya masuk, sangkut di pucuk. Definisi sangkut itu adalah pas beli, waktu turun nggak dibuang. Akhirnya ya benar-benar ngikut sampai ke bawah, nyelam gitu kan, merugi 25% atau berapa. Tapi kalau kita ada stop loss, beli di ujung pun nggak perlu takut, karena kalau dia turun, ya paling kena cut loss 5% ya sudah. Kan itu resiko trading. Tapi kalau kita takut-takut, lihat terus saham yang naik nggak dibeli kan, tahu-tahu udah naik 20%. Barulah bingung nih, ini mau tunggu nih atau mau diapain. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya saya juga sering ingatin ya di grup EJ Invest bahwa apalagi yang scalper tuh, mau masuk ya masuk aja kalau memang memungkinkan. Tapi jangan lupa cut loss. Kalau udah saatnya dia balik arah ya cepat-cepat keluar, jangan kelamaan mikir buat keluar. Nah, itu yang bisa nyangkut di pucuk. Iya, iya. Nah, ini balik lagi ini mengenai mindset ya kok ya. Jadi memang mindsetnya nih harus disamain dulu nih gitu. Jadi untuk jadi trader yang hebat atau investor yang hebat memang mindsetnya harus ya mindset yang benar gitu ya. Jadi kadang memang benar kata Ko Albert, yang takut ke atas sih benar-benar dibawa nyelam gitu. Padahal dia harusnya bisa meminimalis resiko itu dari awal sebenarnya ya. Karena resiko pasti ada teman-teman seperti itu. Nah, ini masukan yang sangat bagus dari Ko Albert buat teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin masih bermasalah dalam hal trading ya, dari take profitnya, dari cut loss-nya gitu ya. Beli naik bingung jualnya, pas turun cut loss-nya juga bingung gitu ya, belinya kapan juga bingung. Nah, ini mindset-nya harus diperbaiki. Nah, oke Ko Albert, nah kita balik lagi mengenai paslon tadi ya, dan kita akan bahas coba dari gagasan mereka. Nah, beberapa program atau kebijakan yang digagas oleh paslon nomor 2 ini kan memang antara lain ya beberapa lah yang kita coba rangkum, itu salah satunya ada makan siang dan susu gratis, lalu ada gagasan untuk membangun 3 juta unit rumah, lalu ada program hilirisasi, which is ini sebetulnya adalah juga yang sudah dijalankan oleh presiden yang sekarang, yaitu Bapak Jokowi, dan mungkin paslon nomor 2 ini hanya akan melanjutkan untuk program ini. Nah, menurut Ko Albert sendiri, apakah dampak kebijakan ini terhadap ekonomi Indonesia, khususnya kita membahas kepada saham-saham atau sektor apa yang bisa diuntungkan dari program ini? Kok mungkin Ko Albert bisa kasih sedikit buat kita. Jadi teman-teman wajar untuk market itu biasa responnya seperti ini ya. Respon yang jangka pendek dulu ya. Kita bahas dari jangka pendek, mungkin beberapa minggu doang. Itu kita akan gampang untuk connecting the dots. Maksudnya apa? Kalau misalkan contoh paslon kasih makan gratis, gitu ya. Ini kan rencananya ya, rencananya kasih makan gratis, kasih susu gitu. Berarti kan gampangnya ya kita analisa saham-saham yang berhubungan dengan jualan makanan apa sih, pasti beras. Ya berarti ada demand beras yang kemungkinan naik. Kalau susu ya berarti ya produsen susu yang akan diuntungkan karena akan ada demand gitu kan. Ya. Ini kan. Dan lalu kalau hilirisasi, ya hilirisasi kan berarti komoditi ya kan, karena mereka memang mengincar komoditinya semua dihilirisasi. Begitu juga dengan kalau konstruksi, karena IKN kan berarti bakal potensi lanjut ya, kalau 02 kan mereka sistemnya berkelanjutan kan, jadi apa yang Pak Jokowi lakukan mereka akan teruskan, berarti kan konstruksi jalan. Nah, itu jangka pendek, makanya jangka pendek saham-saham semua itu direspon dengan cukup ekstrim ya pada hari pertama. Tapi kalau kita udah masuk ke jangka menengah dan jangka panjang, nah ini yang hati-hati. Kenapa? Teman-teman harus ngebayang lagi, kayak semuanya itu harus tetap dimonitor. Karena pertama saya bilang janji ya, semua orang bisa bikin janji, tapi pelaksanaannya itu seperti apa tidak nih tahu, kita harus monitor. Lalu nih teman-teman, kita juga harus kadang feedback juga ya, berpikir. Namanya 02 ini kan berarti mereka berkelanjutan. Apa yang sudah jalan mereka tinggal lanjutin. Nah, sebelumnya kan juga berarti sekarang di era Jokowi, kita ambil contoh ya, konstruksi kan juga sudah jalan, IKN mah benar-benar lagi bangun. Tapi buktinya saham konstruksi udah 2 yang hilang, ibarat lagi ditutup gitu, Waskita sama Wika. Ini sih dalam kondisi IKN lagi jalan loh ya, bukan rencana memang lagi pembangunan, tapi 2 saham konstruksi yang besar aja bisa kena suspend. Nah, artinya pada saat nanti dilanjutkan sama 02, biar tidak ada yang tahu masa tiba-tiba langsung ada perubahan besar ya, belum tentu, karena memang programnya sudah jalan, IKN memang berlanjut, istilahnya kan begitu. Lalu yang misalkan contoh untuk kasih makan gratis, sampai sekarang sebenarnya saya nggak tahu caranya nanti pada
saat pembagian makan gratis ini seperti apa ya konsepnya ya? Saya sampai sekarang itu bertanya-tanya. Kalau tujuannya kasih makan ke desa-desa yang kurang mampu, gitu. Apakah dikirim beras? Apakah dibantu masakin di dalam sekolahnya? Atau gimana? Saya juga sebenarnya nggak ngerti ya, karena tidak pernah dijabarkan dengan detail. Iya. Gimana caranya makanan ini sampai ke orang-orang yang membutuhkan, ya kan? Dari segi apa namanya pengantarannya sudah siap belum? Ya, atau dikirimkah secara mentah? Lalu mereka kalau dikirim secara mentah, nggak ada air bersih, nggak ada tempat masak yang layak, itu sekolahnya cara sajikannya gimana? Apakah cuma dikasih beras untuk ke rumah? Nah, ini semua siapa yang bisa tahu Iya. hasilnya seperti apa? Nah, ini yang makanya saya bilang untuk jangka pendek ya boleh teman-teman mau ikut sentimen pasar beli sahamnya sambil lihat broker summary boleh. Tapi kalau menengah sampai jangka panjang tetap harus dianalisa lagi berkala nih kemana arahnya kira-kira pergerakan prakteknya di lapangan. Iya. Oh, iya saya setuju juga ya. Jadi kepikiran juga ya. Kira-kira nanti eksekusinya akan seperti apa? Karena eh, bingung juga, bener juga gitu ya. Kata Ko Albert, nanti dikasih bahan bakunya, masaknya nggak bisa gitu ya. Dikasih makanannya seperti apa nanti untuk bisa sampai ke orang-orang yang membutuhkan tersebut. Kan Tapi gimana cara dikasih at makan least gratisnya seperti ini? Ko Albert bilang tadi, iya, seperti kata Ko Albert tadi, eh, untuk jangka pendek mungkin oke ya. Untuk jangka panjang atau menengah, nah itu kita perlu perhatikan lagi nanti eksekusinya seperti apa. Janji, semua orang juga bisa janji. Saya juga mungkin di sini sekarang bisa langsung janji nih. Kalau saya jadi presiden, mungkin ISG akan saya tarik ke 20.000 misalnya. Nggak bisa Eksekusinya dong. seperti apa ya kan? Nggak ada yang tahu gitu. Jadi memang itu harus kita perhatikan teman-teman. Nah, oke, tadi sudah cukup terjawab ya teman-temannya yang mengenai politik, yang mengenai gagasan-gagasan dari khususnya memang kita membahas kali ini yang lagi unggul aja. Kalau yang paslon yang dua lagi mungkin nggak kita bahas karena ya karena memang kita fokus yang ke sini dulu gitu ya. Nah teman-teman kita beralih topik sedikit nih, Ko Albert ya. Teman-teman kita juga beralih topik sedikit. Eh, Pelaku pasar, termasuk mungkin teman-teman saya mungkin dengan Ko Albert juga, mungkin terlalu fokus sama pemilu nih belakangan ini. Yang tadinya kita wait and see terhadap suku bunga ya, perkembangan suku bunga. Nah, teman-teman mungkin lupa. Padahal sekarang suku bunga nih lagi juga masih menjadi momok buat kita, khususnya buat para pelaku pasar. Nah, eh, pertanyaannya adalah dari dua sentimen ini ya, Ko Albert ya, pemilu dan pergerakan suku bunga, ini mana yang lebih kuat mempengaruhi pergerakan IISG kira-kira? Karena kan pemilu baru saja terjadi, masih juga belum selesai dan suku bunga juga masih menjadi ini kita nih, perhatian kita nih. Kira-kira mana yang paling kuat akan tarik menariknya nih untuk mempengaruhi IISG yang mana ya? Oke, kalau menurut saya sih tetap pergerakan suku bunga itu adalah yang paling penting ya kalau kita bahas di market. Karena namanya kepentingan uang itu tuh ya besar sekali dan itu sangat terpengaruh oleh kebijakan suku bunga. Kalau suku bunga naik, ya arus uang akan seperti apa. Kalau suku bunga turun, juga arus uang akan bergerak. Uang itu kan triliunan di dunia ini semua ini mengacu kepada pada saat suku bunga naik, mereka harus ngapain. Uangnya kan berputar terus dari antara money market, ya obligasi ataupun dengan pasar modal. Jadi mereka yang harus mengambil kesempatan yang paling maksimal returnnya. Dan itu semua terpengaruh oleh suku bunga. Kalau suku bunga bergerak, pastilah itu yang paling besar dampaknya terhadap market kita. Nah, jadi makanya teman-teman, ya pemilu udah anggap kelar nih ya. Mau satu dua putaran pun tetap semuanya akan selesai tahun ini. Itu kan nggak mungkin berlarut-larut 1-2 tahun. Jadi menurut saya tetap fokusnya itu ke suku bunga. Dan suku bunga itu udah akan turun nih dalam tahun ini ya. Cuma nggak tahu bulannya saja. Jadi teman-teman jangan sampai caught off guard ya. Artinya kayak kaget gitu, oh tiba-tiba suku bunga turun. Tapi nggak tahu karena nggak ngikutin berita. Nah itu jangan sampai. Hmm, iya. Nah, jadi yang paling penting berarti masih suku bunga ya. Kita karena memang di aset kelas ini ya kita perhatikan pergerakan suku bunga ya, pergerakan kemana uang ini akan bergerak. Ya kita harus ngikut ke situ ya, Ko ya, benar ya, Ko ya. Nah, Benar sekali. anyway, pemikiran Colbert ini juga mungkin masuk akal. Kenapa? Karena Colbert ini juga mungkin belum banyak yang belum tahu. Colbert juga fokus terhadap yang namanya bandarmologi. Nah, makin ke sini bandarmologi ini bukan hal yang tabu ya teman-teman. Yang mungkin dulu ya, sekarang udah enggak lah ya kok. Karena emang kita kan melihat
bagaimana uang ini bergerak ya. Apakah orang si market maker atau asing ini lagi net buy atau net sell? Karena kalau misalnya dia lagi akumulasi, ini kan suatu hal yang bagus buat kita bisa ngikut ya. Kalau lagi distribusi, ya jangan ikut dulu karena kemungkinan sahamnya turun. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau belajar mengenai bandarmologi, mengenai tadi mengenai cut loss atau mengenai psikologi trading, mindset, bagaimana cara take profit, beli saham, jual beli saham, teman-teman bisa belajar banyak dari Ko Albert. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum follow, silakan follow akun Instagramnya @aginvest.official ya. Nanti silakan dicek, langsung aja kulik-kulikin Instagramnya, dan Ko Albert juga fokus di YouTube teman-teman. Jadi kalau mau lebih matang, lebih banyak, silakan cek YouTube-nya. Nah, teman-teman juga yang mungkin belum punya akun saham di Erdikalian Sekuritas, mungkin baru tahu juga, bisa cek Instagram kita dan kulik-kulik di sana, kira-kira ini perusahaan apa sih, kenapa sih, apakah menariknya dibanding yang lain mungkin, dan teman-teman mau belajar investasi bisa silakan follow dan buka akun di Erdikalian Sekuritas. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Oh ya, teman-teman jangan lupa, tadi aku udah ngomong, yang mau nanya silakan bertanya, ya. Jadi kalau teman-teman nanya kan kita jadi tahu nih teman-teman paham nggak yang kita bahas. Silakan tanya di kolom pertanyaan ya, jangan di kolom komentar. Macam-macam, silakan mau tanya politik boleh, nanti mungkin kalau Albert yang jawab, karena kayaknya kalau Albert ngikutin juga politik ya. Mau tanya saham boleh, gitu ya. Nah, mungkin lagi nyangkut nih kok di saham ini, silakan tanya, nanti kalau Albert mungkin bisa kasih sedikit masukan-masukan ya. Ya, sambil kita Boleh. tunggu, kita coba bahas lagi ya. Pertanyaan yang berikutnya nih kok. Nah, rencana kan The Fed ini mau pangkas suku bunga kok, tadinya di bulan Maret. Nah, kayaknya terjadi pengunduran gitu ya. Pertanyaannya, jadi atau enggak sih sebenarnya ini, atau memang mau mundur lagi untuk pemangkasan suku bunga? Ya kalau Amerika sekarang keadaannya gimana sih sebenarnya? iya, kalau di Maret saya rasa bakal batal ya di Maret ini, mungkin di April ataupun di Juni. Jadi untuk sementara ini makanya Big Banks ini menjadi final run mereka. Kalau menurut pandangan saya, kalau teman-teman lihat itu Big Banks kompak semua tuh, rally-nya kenceng semua, Hmm. ya kan? Dan ini menjadi one last run. Setelah itu ya pada saat suku bunga mulai balik arah, mereka udah mulai selesai pestanya. Nah jangan sampai teman-teman baru nanti belinya udah mau balik arah, suku bunga, nah belinya di pucuk kan, suka biasa seperti itu. Karena kenapa? Nggak ngikut nih, dari bawah naik ditunggu sekali dia udah mulai balik arah baru dibeli. Itu yang bahaya. Jadi manfaatkanlah momentum ini mumpung belum diturunkan suku bunganya. Oke. Nah, jadi manfaatin momennya ya. Dan kemungkinan masih akan mundur. Nah, ini teman-teman mungkin bingung ya, masih bingung. Ya kok aku mau ngikutin momentumnya, tapi aku bingung ini harus startnya gimana gitu ya. Udah coba DM aja sama Ko Albert. Ya, nanti mungkin Ko Albert akan arahkan ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung DM beliau. Dan ini langsung banyak pertanyaan kok. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita coba jawab dulu ya. Ini menarik, tadi aku ada lihat yang bertanya di kolom pertanyaan dari @shirley.ho582. Breeze masih bagus nggak kok akumulasinya? Nah ini Breeze nih kok, kan memang hari ini juga kenceng lagi tuh dia tuh. Aduh, masih bagus nggak kok akumulasinya? Breeze kalau saya perhatikan ya ini karena saya juga pegang Breeze dan pengamat Breeze yang sangat detail. Saya pribadi sih sudah mulai jualan Breeze ya. Jadi kalau teman-teman yang baru mau masuk sih resikonya menurut saya cukup besar. Kenapa saya bilang besar? Breeze udah kasih kesempatan masuk itu pada saat harga di 1.700 saya masuk. Ya teman-teman bisa hitung sendiri ya, 1.700 sekarang sudah 2.005. Nah itu profitnya sudah berapa banyak, itu dikasihkan ke retail ya. Kan saya retail ceritanya. Jadi kita sudah dapat profit begitu banyak kan. Nah sekarang kalau teman-teman yang nggak punya barang kepingin beli nih, itu udah ketinggalan jauh dari yang retail-retail sudah beli di 1.700. Ya profitnya udah begitu jauh. Jadi bandar-bandar ya mereka mau profit taking itu udah siap, apalagi mereka kan ada right issue waktu itu kan, mereka udah tebus semua itu, mereka punya average yang cukup rendah. Jadi sekarang mereka tinggal panen kapanpun ya, kapanpun jualan ya bisa. Nah kalau teman-teman kepingin beli ya benar-benar harus memahami sekali bandar-mologi. Kalau ditanya hari ini seperti apa, hari ini tidak ada big akumulasi ya, hari ini cukup berimbang sebenarnya karena ada juga lagi profit taking. Jadi memang 2.500 itu adalah target saya waktu saat awal masuk di dalam Breeze. Nah, jadi setelah itu ya teman-teman ini kembali lagi nih yang kepingin beli, ya resikonya udah menurut saya cukup besar. Kenapa? Karena dalam
ya 1-2 bulan lagi sudah akan apa namanya, last run ini yang saya bilang banking ini udah akan selesai. Nggak mungkin banking itu naik terus-terusan. Dari kapan ya perbankan itu naik? Lalu ya seperti tadi saya bilang dari 1007 bahkan bisa ada lebih rendah ya. Ini kan cukup turunnya itu agak dalam. Setelah itu dia rally kencang. Kalau mau masuk selama batasin resiko mungkin di 10% mentok ya. Nah, boleh. Tapi ya menurut saya udah agak terbatas nih bris. Oke, terjawab ya. Jadi memang ini ternyata sudah di targetnya Ko Albert sebenarnya, tapi nggak tahu Ko Albert masih hold mungkin atau sudah jual Saya sedikit-sedikit sudah gitu. jualan ya. Saya sudah jual bris. Karena memang target saya di 2.500 yang hari ini kena kan. Iya, iya, iya. Saya juga kaget tuh ya. Pantas ya Ko Albert kayaknya wajahnya berseri-seri ternyata habis take profit. Habis take profit. Ya, jadi Oh, lagi happy ya. iya. Ini jadi kalaupun nanti harganya naik, teman-teman ya, mungkin ya rezeki, anggapnya rezeki orang kali ya Ko ya kalau di masih lanjut naik ya Ko ya. Ya, Ya. Jadi kalau dia turun, ya udah kita udah jualan gitu ya. Nah, jadi semoga tadi menjawab ya banyak. pertanyaan dari @shirley.ho582. Bris masih bagus nggak akumulasinya? Kayaknya nggak tahu nih, masih imbang-imbang sih untuk per hari ini tadi kata Colbert dan Ya, untuk Colbert sendiri hari ini sudah masih berimbang. ya kalau kata Colbert sendiri Colbert udah take profit gitu. Oke. Next pertanyaan dari Stratofen88. Astra ya. Arahnya bagaimana? Thank you. Untuk Astranya gimana nih kok? Ada masukan? Oke. Nah, kalau ada yang nanyain Astra, teman-teman belum nonton YouTube, mungkin boleh mulai ditonton dulu ya. Saya ada bikin video khusus tentang Astra Hmm. ya. Jadi itu menjelaskan dari ya cukup dalam lah tentang apakah Astra itu menarik atau tidak dan strateginya itu kurang lebih seperti apa. Nah, coba teman-teman nontonnya sampai habis, jangan setengah-setengah kan nanti salah persepsi. Nah, jadi pada saat Astra itu saya bikin videonya, di komen sana sih agak banyak yang nggak terima karena Astra itu retailnya banyak, ya kan? Jadi tegang dong kalau saya ngomong sesuatu yang agak sensitif di Astra pasti panik semua orang yang punya Astra. Kenapa? Karena retailnya banyak. Jadi wajar sekali mayoritas akan mempunyai Astra karena bisa kelihatan dari pemegang sahamnya kan, shareholdernya udah bertumpuk tuh retail. Tapi apakah Astra tuh udah tidak menarik? Ya, hanya akan menarik kalau retailnya lepas. Itu adalah fact ya. Faktanya ya harus seperti itu. Kalau retailnya nggak lepas, kemungkinan dia akan bisa seperti BTPS. Coba teman-teman cek Hmm. BTPS, itu saham murah. Tapi akan semakin murah karena retailnya makin lama makin rame. Jadi itu kenapa penting sekali buat teman-teman itu ngerti pelajari saham itu berdasarkan bahan terminologi secara utuh ya. Karena memang saya udah lihat banyak retail baru nih khususnya di tahun 2024 ini. Saya percaya banyak akan ada orang-orang baru ya, retail trader baru. Mereka itu masih terpaku hanya dengan teknikal. Tidak mengerti market itu sebenarnya seperti apa. Cuma lihat support sama resist. Dan itu terlalu sederhana dan kok teman-teman cuma andalkan itu di market, kemungkinan untuk contoh kecil sekali. Saya bisa jamin. Kalau cuma itu yang teman-teman andalkan, ya support, beli, resist, jual, itu susah sekali untuk cuan. Nah, jadi kalau ditanya Astra tadi, kalau belum nonton boleh nonton. Tapi untuk sementara ini saya masih belum beli sama sekali ya. Dan teman-teman bisa buktikan dengan market. Ini saham-saham blue chip naik semua loh. Astra itu blue chip juga, tapi lihat Astra apakah ada naik, BRIS aja naik 4%, hampir 4% hari ini. Astra nggak kemana-mana kan, kurang lebih Iya. seperti itu. Jadi kenapa bisa tidak diborong sama asing ya? Kita harus tanda tanya. Asing itu paling pinter loh memilih saham under value. Mereka itu jauh lebih pintar dari kita menentukan sebuah saham itu tergolong under value atau tidak. Tapi kenapa Astra ini udah turun begitu dalam mereka nggak beli? Kan kita harus bertanya kritis dong, ya kan? Masa mereka nggak ngerti cara menilai Astra itu under value atau tidak? Nah, itulah kuncinya. Jadi teman-teman harus memikirkan hal itu. Jadi Astra kalau mau ditanya apakah sudah menarik atau tidak, di harga sekarang belum, karena retailnya masih banyak di dalam. Nah, ini seru banget loh. Ini sebenarnya pemaparannya sangat menarik ya. Walaupun dalam mungkin berapa menit doang tadi, singkat sekali ya dijelasin. Nah, kalau mau lebih matang lagi, cek langsung YouTube-nya. Tapi tadi kata Komar jangan setengah-setengah, tapi tonton sampai habis. Jadi biar teman-teman paham betul apa yang terjadi sebenarnya di Astra seperti itu. Nah ini kan kayaknya memang mungkin di sini sebagian besar teman-teman mungkin banyak yang pegang Astra juga karena memang rata-rata retail yang pegang Astra banyak nih. Itu kenapa mungkin salah satu alasan ya yang dari secara Albert pribadi melihat bahwa
Astra belum bisa naik gitu ya, karena retailnya masih pegang banyak. Oke, nah semoga bisa terjawab untuk Astra. Dan oke, dari Eka.Holy, PMMP gimana ya? PMMP ini kayaknya punyanya salah satu ini ya, afiliasi ya si kalau nggak salah siapa ya? Gibran ya kalau nggak salah ya. PMMP ya. Udah Saudaranya, kalau nggak salah bukan ya. Gibran saudaranya. Ya itu PMMP ya. Saya takut salah nih. Gimana kok Albert? Mungkin PMMP ini gimana katanya? Mungkin Saya lihat pesta sudah selesai sih. PMPMP itu hanya bisa dibeli sebelum tahu quick count. Pas quick count keluar ya udah jualan. Karena pas waktu hari pertama langsung mau ada nih plus 20%. Itu pesta terakhir. Saatnya keluar. instant Jadi udah selesai ya pestanya PMMP. exit ya. Ya, udah exit on news. Oke, jadi exit teman-teman. Karena memang pestanya udah selesai gitu ya. Jadi jangan kita datang karena udah nggak ada yang orang di sana gitu. Oke, semoga menjawab untuk teman kita Eka.Holy. Nah, terakhir ada pertanyaan insight untuk ALII kok Albert. Hari ini ARA ALII dari Hono Setiadik. Oke. ALII. Nah, itu pertanyaan yang asik. Kenapa? Karena di grup Wah, saya ini kan ada yang ikut dapat mentorship ya. Ali itu 2 hari yang lalu sudah dianalisa bahwa Ali itu memang sesuatu saham yang menarik itu 2 hari yang lalu sebelum dia kemarin arah sama harinya. Nah, jadi kalau di grup saya aja sudah bisa analisa itu sebelum dia meledak sampai sekarang ya, rally begitu kencang, yang udah dapat kesempatan masuk nih di grupnya EJ Invest ya, buat yang sudah tahu ini. Jadi kalau ditanya menarik atau tidak, ya sementara ini belum ada distribusi ya. Jadi besok mau beli lagi, tapi untuk scalping. Menurut saya sih seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah naik 50%-an dalam 2 hari. yeah, Ya saham udah naik 50%-an ya resikonya kan juga semakin besar. Kalau belinya 2 hari lalu ya boleh. Tapi yeah. kalau belinya besok, apalagi pas tiba-tiba ada gap up, ya resikonya harus siap-siap batasin CL-nya tuh mepet, jangan sampai kebablasan. Karena kalau dia memang mau ARB tidak apa kena stop loss, ya artinya lupa pasang stop loss, ya itu nyelam. Ya kan nyelamnya juga bisa dalam kali. Nah, jangan sampai gitu. Jadi kalau udah mau masuk Ali itu udah benar-benar kayak scalping, copet-copet aja, udah nggak bisa di swing lagi karena kenaikannya udah terlalu ekstrim. Yeah. Oke, itu untuk Ali ya. Jadi memang beberapa hari lalu sebelum naik memang sangat menarik gitu ya. Tapi untuk sekarang resikonya semakin tinggi karena udah tinggi banget harganya dan kita nggak tahu nih mau sampai berapa kan nggak tahu. Jadi lebih hati-hati mungkin untuk ALII insight-nya seperti itu dari Pak Albert. Semoga menjawab untuk teman kita Hono Setiadik. Oke. Nah, Pak Albert mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut ya teman-teman ya. Tadi sudah Boleh. terjawab, semoga bisa terjawab. Nah, Albert, selanjutnya nih untuk data makro mungkin apalagi yang akan rilis yang mungkin harus patut kita perhatikan atau para pelaku pasar harus bisa perhatikan ini ya sehingga setidaknya sampai Maret ini gimana kok? Ada yang bisa kita perhatikan yang supaya kita... Kalau menurut saya sekarang fasenya ya akan bullish ya. Artinya market akan terus berpotensi either sideways atau menuju ke atas sampai nanti mendekati bulan Mei. Nanti dekat-dekat bulan Mei itu media akan isi-isi dengan istilah sell in May lagi nih. Ya ini setiap tahun ada sih sampai bosan Iya, juga ya. sell in May, betul. Ya, jadi tapi akan terjadi karena saya udah cukup lama di bursa. Jadi itu terus headlines-nya kan. Iya, Tapi ya nanti pada saat sudah menjelang Mei ya ini yang akan mulai terhenti atau baru mulai balik arah ya. Sementara ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan apalagi kalau asing injeknya begitu besarnya ya ke IHSG. Oh banyak sekali saham yang berpotensi untuk kasih kita cuan. Ya, apalagi blue chip. Incarlah blue chip kalau asing lagi injek seperti ini. Itu pesan dari saya buat teman-teman semua. Oke. So, watch the blue chip ya teman-teman ya karena selama asing yang masih masuk ini menarik sekali nih. Jadi mungkin buat yang jantungnya kurang kuat main gorengan bisa coba masuknya ke blue chip dulu aja ya. Karena biasa pergerakannya nggak separah gorengan teman-teman. Oke, next mungkin kok terakhir nih. Boleh dong kasih kita, ini kan baru hari Selasa ya, masih ada Rabu, Kamis, Jumat. Kira-kira saham apa yang menarik nih? Mungkin buat minggu ini deh yang bisa kita perhatikan. Minggu ini ya.
saya nggak berani bilang semua nih, nanti FOMO, lalu teman-teman HK, lalu nanti kalau salah ingat cari saya gitu kan. Jadi Kisi-kisi deh, bentrok kisi-kisi juga deh. ya kan, karena saya selalu mengingatkan bahwa teman-teman jangan kalau beli saham itu karena saya ngomong, oh saat ini bagus loh teman-teman bisa, wah kayaknya kok ada sempat di live itu ngomong bagus beli ah. Itu kalau teman-teman rugi ya ingatnya saya, tapi kalau untung juga nggak ingat saya, nggak mungkin cuannya dibagi buat enggak. Nah, saya nggak mau membiasakan seperti ini karena nanti kalau misalkan teman-teman memang lah seumpama cuan ya kan. Ntar kalau saya pas nggak ada di live, kalau teman-teman mau beli saham nggak tahu kan, nggak bisa Iya, iya. milih kan, karena nggak ngerti kenapa pilih saham itu. Jadi akhirnya apa, males. Nah, saya nggak mau kalau retail-retail kita jadi dibudayakan males, karena kalau Iya. itu terjadi sampai kapan retail akan menang? Nggak akan bisa tuh yang ceritanya kayak GameStop gitu ya, melawan Bandar di IAS gitu, nggak Hmm. bisa. Semuanya itu selalu malas, kayak apa sih yang harus dibeli gitu kan. Kita harus ngerti dulu cara market bisa bekerja itu bagaimana. Nah, itu harapan saya kenapa saya sampai hari ini masih mau edukasi retail ya, karena sangat-sangat disayangkan kalau retail itu menuju jalan yang salah. Nah, tapi saya udah kasih hintnya ya, buat teman-teman perhatikan fokusnya itu di blue chip. Karena asing lagi injek begitu besar. Jadi kalau teman-teman ngerti cara analisa foreign flow, lihatlah asing itu borong apa sih sahamnya, kelihatan jelas kok, gampang. Pakai foreign flow itu analisa yang paling gampang menurut saya. Nah, mumpung lagi injek dana ke dalam dengan dana yang begitu masif, pilihlah saham-saham yang blue chip. Itu menjadi pilihan teman-teman untuk ya for the rest of the week. Blue chip nih apa aja berarti kok sektornya? Banking udah pasti ya. Banking kan blue chip, ya kan, consumer juga blue chip, ya. Ada juga yang ya di luar itu blue chip kita banyak, LQ45 kan ya salah satu indeks blue chip kan. Nah, teman-teman bisa lihat kira-kira apa tuh yang terus diborong sama asing dengan dana yang begitu masif. Pilihlah saham itu. Hmm. Oke, itu udah paling aman lah ya. Jadi teman-teman, nanti kalau cuan jangan lupa ya. Kalau kalau lagi nggak cuan, udah pasti nggak akan lupa. Gara-gara Iya. ini. Kalau rugi pasti ingat, kalau untung udah nggak ingat. Oke, jadi teman-teman yang mau belajar lebih banyak ya, mau belajar lebih banyak, ini kayaknya kan enak banget sih kok Albert. Maksudnya bisa tahu fund flow-nya seperti apa, masuknya uang kapan, kemana. Nah ini kan semua ada ilmunya teman-teman. Ko Albert nggak pakai ilmu yang mungkin ngawang-ngawang gitu ya, maksudnya kayak ilmu tafsir segala macam. Enggak ya, ini ada ilmunya dan ini dipelajari cukup lama oleh Ko Albert ya, dalam waktu yang bertahun-tahun. Dan teman-teman mungkin bisa belajar lebih enak, lebih cepat paham kalau ada mentornya. Jadi teman-teman silakan, mungkin yang mau belajar silakan klik Instagramnya Ko Albert, DM, tanya-tanya, nanti akan direspon oleh Ko Albert. Jadi mungkin malu nih DM, masih malu-malu, ya udah iseng-iseng aja cek YouTube-nya, belajar dari YouTube-nya dulu, nanti komen-komen, nanti mungkin bisa ke tahap yang berikutnya, karena pasti bakal banyak banget ilmu yang akan Ko Albert share seperti itu ya teman-teman. Dan ingat juga jangan lupa kalau nanti udah mau trading gitu ya, pakai Erdika Sekuritas. Jadi cobain langsung daftar dan cari tahu apa yang menarik dari Erdika Sekuritas ya. Nanti kalau saya kasih tahu dikiranya gitu. Jadi coba cek langsung deh ya, seru nih. Jadi biar makin menarik dan market kita makin rame dan teman-teman retail bisa menang gitu ya. Jangan kayak GameStop ya, kita beat the market gitu. Jangan market beat us gitu ya. Nah, mungkin ini aja kok Albert ya teman-teman pembahasan kita malam hari ini, dan semoga ini Tapi bisa kayaknya ada yang menjadi. tanya itu, habiskan aja pertanyaannya, Paul, biar mereka semua yang tanya kasihan tuh nggak dijawab. Oh iya ya. Oke, nih boleh kita kasih tambahan ya. Ini banyak pertanyaan sih sebenarnya. Ya Oke, habis sebentar. pertanyaan mereka baru kita akhirnya boleh. Ini Ada yang kami ada pertanyaan dari @trading for living wannabe. Wih, jadi dari namanya udah keren ya. Apa yang dilakukan oleh Ko Albert tiap tiap hari waktu tutup market? Nah, ini waktu close market ini juga sebenarnya pasti ada sesuatu yang dilakukan nih. Oke, apa ya? Maksudnya kalau ditanya apa nih, Mak? Lagi analisanya kah atau gimana nih? Iya ya. Kurang ini ya, kurang detail Oke. ya. Cuma mungkin Ko Albert Kalau bisa, ya mungkin analisa. bahas tentang analisa sih, setelah market tutup, saya pasti analisa tuh dari pergerakan big money itu kemana. Cara lihatnya gimana? Bukalah broker summary. Broker summary itu gampang sih, semua sekuritas ada. Ya, jadi teman-teman bisa lihat dari segi broker summary, saham-saham apa saja yang teman-teman sudah incar, pergerakannya seperti apa itu wajib untuk teman-teman analisa.
Karena kalau teman-teman tidak tahu kenapa saham itu naik atau turun, ya kita nggak akan pernah tahu kenapa kita harus beli atau jual. Kita aja nggak tahu kenapa dia naik, ya kan? Dan kita nggak tahu kenapa dia turun. Nah, dan teman-teman juga harus terbuka ya pikirannya. Saya percaya fundamental itu penting, teknikal itu juga penting karena itu ilmu semua trader ataupun investor kenal. Tapi bandarmologi itu justru sesuatu edge kita ya, keuntungan kita di ISG karena kita masih bisa melihat broker summary. Kalau kita dikasih kesempatan itu gunakanlah. Makanya mulai terus dalami ilmu bandarmologi dan itu penting sekali untuk di market. Nah kalau ditanya ngapain, saya selalu fokusnya di broker summary-nya karena saya kepingin tahu saham yang saya beli itu kondisinya seperti apa. Jangan saya udah beli saya nggak tahu, udah dibiarin ya kan, tenggelam pun saya nggak tahu. Nah, jangan Ya. sampai. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, Albert jadi masih tetap menganalisa. Jadi memang close market kita nggak langsung tinggalin market, hangout sama teman-teman gitu ya. Nggak, tapi kita punya tanggung jawab untuk analisa lagi karena besok masih ada hari lagi yang dimana kita harus cari duit lagi dari market nih gitu. Kalau memang sesuai dengan namanya trading for living wannabe, jadi harus semangat analisanya. Kok mungkin masih ada waktu sedikit lagi satu pertanyaan? Oke, Nah, boleh. ini dari @dewadew_50. Kok divestasi Inco belum sah ya di 3.000? Kalau menurut Koko cocoknya di harga berapa nih sebenarnya secara pribadi? Karena kayaknya berita-berita media kan memang banyak yang menggemborkan di harga 3.000 lah, di harga 37. Jadi sebenarnya yang mana sih? Kalau menurut Ko Albert secara pribadi? kalau saya pribadi, Inco di harga sekarang saya belum mau beli. Intinya kalau dia di harga sekarang saya belum mau beli, mau tunggu di bawah lagi ya. Maybe under Nawar ya? 500, untuk saya mulai lihat. Kalau tidak, masih banyak saham yang menarik kok di luar saham Inco. Dan yang pasti begini ya, teman-teman harus sadar juga, siapa yang menjamin kalau setelah divestasi sahamnya terbang? Siapa yang mau jamin? Nggak ada kan? Yeah. Bisa saja habis divestasi, ya begitu-begitu saja sideways sepanjang 1 tahun. Bisa saja kan? Tidak ada yang menjanjikan apapun. Nah, kalau 1 tahun dia bakal sideways, teman-teman kehilangan kesempatan, ternyata saham lain udah pada terbang semua kan sayang. Yeah. Nah, gitu. Jadi pada saat mau beli Inco, misalkannya justru sebagai test cases ya, kita pilih Inco ini kenapa? Apakah cuma karena divestasi doang lalu sahamnya akan terbang atau kenapa nih? Gitu. Kalau misalkan lihat laporan keuangannya mulai amblas, ya, turun semua kan. Lalu apakah kita beli cuma karena dia mau divestasi? Kita harus terus analisa. Jangan cuma karena ada sebuah berita, kita langsung udah demen banget nih. Karena lihat udah ada berita loh harganya turun, karena turun bisa terus-terusan turun. Banyak sekali saham-saham yang khususnya kayak contoh bank-bank digital udah dipucuk lalu turunnya sampai hari ini pun masih turun. Yeah. Nah itu jadi Albert masih mau nawar teman-teman. Jadi kita nawar sadis lah ya kalau di market ya. Karena nggak ada yang pasti juga gitu ya. Apakah dia memang akan langsung naik nantinya atau nanti turun terus kita nggak tahu. Jadi yang pasti analisanya cukup banyak. Kita nggak bisa cukup lihat berita aja nggak bisa. Mungkin kita harus lebih gali lagi. Nah sebenarnya ini ada pertanyaan juga ya mengenai analisa broker summary ya. Nah, Koabet mungkin nanti Koabet ada bahas juga nggak cara analisa tutorial baca bandarmologi seperti apa broker summary di YouTube-nya mungkin ada nggak Bang? Ya, jadi kalau untuk belajar lebih dalam itu saya ajarkan di private mentorship ya, dan itu cuma setahun kali yang saya akan ajarkan karena itu durasinya 2 bulan. Untuk memahami semua tentang market itu butuh waktu yang cukup detail karena seringkali orang kalau ajarin kan kulit-kulit ya, habis belajar juga nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Terapin kan? Karena cuma belajar kulitnya doang. Tapi kalau di private mentorship saya ajarkan sampai detail, sampai artinya teman-teman tuh lihat sesuatu tuh udah harusnya tahu mau beli atau jual. Nah itu hanya di private mentorship. Kalau kepingin tahu join my private mentorship gimana, bisa hubungi di Telegram boleh, di Instagram boleh. Untuk tanya-tanya silakan. Oke. Nah untuk saat ini mungkin teman-teman bisa langsung kontak ke Instagramnya Koabert aja. Karena untuk alamat Telegram ini nanti YouTube aku belum ada kebetulan. Jadi teman-teman nanti bisa cek YouTube-nya Aginvest Official juga ya kalau nggak salah ya. Nah Instagram juga ya Aginvest.official juga untuk nama Instagram, jadi langsung cek, langsung DM aja, nanti itu akan lebih detail di sana dijelaskan gitu. Oke. Nah ini kayaknya udah cukup ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada kesibukan lain gitu ya, mau makan malam keluarga. Nah ini waktunya kita sudah selesai belajar malam hari ini, dan terima kasih sekali lagi ya teman-teman, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Albert karena sudah mau memberikan waktu semua. Ya, selamat malam. Happy cuan semua. Ya, happy cuan ya. Sehat-sehat semuanya. Goodbye, sampai ketemu lagi. Yo.